Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Indah di PPIR kelas 10 resep seri 4. Kita langsung saja. Minggu ini kalian prakteknya seri 2 ya, tapi ini Ibu responsinya sudah masuk ke seri 4. Kita lihat di sini resep seri 4. Tanggalnya belum ada, jadi nanti kalian perhatikan kelengkapan resepnya. Vitamin B6 10 mg, kali ibromida 0,2, kalsi igluk 0,5, Misovac Pulf DTD numero 12, Signa Fast P1. Pronya di 16 tahun, alamatnya ada ya. Nah, jadi pertama kali yang kita cek adalah kelengkapan resepnya. Kalau resepnya belum lengkap, maka kita usulkan ke pengawas yang mana saja yang belum lengkap. Oke. Nah, selanjutnya adalah perhatikan nama obat, jumlah obat, singkatan Latin, pada cara pembuatan dan signa obat. Ini ya. Dan di sini ada di cara pembuatan ada DTD, data list dosis seperti resep 2 ya. Jadi nanti kalian artinya adalah di perhitungan itu bahan obatnya harus dikali sebanyak numero. Di sini numeronya numero 12, berarti nanti semua dikali 12. Misovac pulveras, campur dan buatlah serbuk terbagi. Nah, kita lihat signanya ada singkatan baru FESP, kita bacanya Vesper atau sore atau Vespere sore. P1 artinya satu bungkus. Ini tadi satunya Ibu ketinggalan, Ibu coret saja ya angka 1. Nah, maka signanya kalau kita gabung jadinya adalah tiap sore satu bungkus. Nah, di sini catatannya adalah vitamin B6 nanti kita cek nama latinnya. Jadi semua bukan vitamin B6 aja. Nama latinnya 3 obat ini apa sih, adanya di Farmakopeia Indonesia 3. Kalau vitamin B6 ini nanti kita temukan namanya piridoksin HCl atau piridoksin hidrokloridum. Kali ibromida namanya kali I, jadi bacanya bukan kali gitu ya, bukan, tapi kali I bromidum. Kalsi igluk ini kalsi I glukonas. Ya. Nah, kalau Ibu tulis catatan, artinya ini tidak perlu ada di jurnal kecil. Tapi kamu catat di buku catatan dan kamu ingat-ingat. Karena ini teori. Gitu ya. Nah, kali ibromidum ini memiliki sifat higroskopis. Apa artinya? Higroskopis itu artinya zat-zat yang dapat menyerap air dari lingkungannya. Nah, biasanya karena dia dapat menyerap air dari lingkungan, biasanya dia tekstur serbuknya itu adalah lembab. Ya, kebayangnya lembab ya. Jadi tidak kering gitu. Nah, kalau misalnya zat yang lembab ini langsung kita gerus dan dicampur dengan obat-obat lainnya, terus kita jadikan puyer, maka hasilnya puyernya akan lembab. Kalau puyernya lembab, maka dapat menyebabkan puyer cepat menjadi rusak. Biasanya kandungan airnya banyak itu memang cepat rusak, dalam artian bisa jamuran, bisa juga nanti dia mencair gitu ya, menjadi cair gitu ya. Nah, itu tidak kita harapkan di dalam puyer kita. Gitu ya. Nah, gimana dong Bu? Kan ada kali ibromida di sini. Maka solusinya adalah ada di teori. Jadi makanya kamu harus bersungguh-sungguh belajar teorinya di ilmu resep. Ya. Jadi ada itu namanya subbabnya itu adalah serbuk-serbuk yang bersifat higroskopis. Gitu ya. Nah, untuk menghindari hal itu, maka kali ibromidum atau obat-obat lain nantinya yang bersifat higroskopis itu harus digerus di lumpang panas. Kenapa? Agar kering baru digerus dengan serbuk yang lainnya. Bayangannya gini, kan lumpang kamu panas. Lumpang kamu panas nih, terus kamu tambahin kali ibromidum, kamu masukin kali ibromidum, kamu gerus. Diharapkan kali ibromidum yang lembab tadi, yang mengandung air tadi itu ketika digerus di lumpang panas, airnya menguap. Karena panasnya lumpang. Kebayang ya? Terus nanti dia menjadi sedikit agak kering. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih cara memanaskan lumpang atau mortir, kan belum diajarin sama Bu Indah gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Tolong diperhatikan, ini juga termasuk catatan ya, tidak usah dituliskan di jurnal. Yang pertama kita siapin dulu lumpang dan alu yang akan dipanaskan. Karena ini kita mau bikin pulveres, nggak usah yang pakai yang sedang saja lumpangnya ya. Nah, kalau sudah, kita tuangi lumpang dengan air panas. Kita masukkan air panas ke dalam lumpang. Air panasnya yang mana, Bu? Di lab ada yang di dalam panci. Ya, panci yang airnya dipanaskan itu ya. Nanti ngambilnya pakai ngambilnya pakai gayungnya, terus masukin ke dalam lumpang.
secukupnya, maksudnya jangan terlalu penuh juga, jadi hampir 3/4 lah ya. Lalu letakkan alunya di dalam lumpang yang sudah berisi air panas tersebut. Biar apa? Biar alunya juga ikut panas. Nah, biarkan beberapa menit sampai panas. Yang disebut dengan sampai panas itu gimana? Sampai dinding kamu pegang, jangan kamu pegang dalamnya ya. Yang ada air panasnya, salah, nanti tangan kamu sakit lagi, ya. Jadi kamu pegang dinding luar mortirnya atau lumpangnya. Jadi kamu pegang dinding bagian luar lumpang. Kalau sudah kerasa panas, artinya yang di luar aja udah panas, berarti yang di dalam juga lebih panas. Kalau sudah terasa panas dinding bagian luar, maka kita buang air panasnya. Ya, dituang keluar. Di mana, Bu? Boleh kamu buang di wastafel gitu ya, atau kalau masih bersih boleh kamu sisihkan. Nanti bisa dimasukkan lagi ke dalam untuk persediaan air panas gitu ya. Kamu cek aja. Setelah udah panas gimana, Bu? Lumpang sama alunya kamu elap dengan serbet yang bersih. Maksudnya apa? Walaupun dia udah panas tapi dia kering, nggak basah gitu ya. Lumpangnya sudah panas tapi kering. Dah, teorinya sudah. Sekarang kita masuk ke jurnal resep berisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hal ini. Oke, kelengkapan resep tinggal dicek lengkap atau tidak. Kalau tidak, maka usul apa saja yang tidak lengkap biar nanti dilengkapi oleh pengawas. Oke. Komposisinya kita belum ada komposisi, jadi kita strip saja. Perhitungan bahan obat ingat ya, tadi ada DTD, ini juga nggak usah ditulis ini, ingat ya gitu, nggak usah. Ini kan diresponsi aja supaya kamu ingat. Ada DTD berarti dikali numeronya. Di sini di resep ini 12, berarti kita kali 12. Peridoksina HCl 10 mg dikali 12 120 mg. Ingat anak timbangannya berapa? Ya taruh aja dalam kurung 100 mg dan 20 mg. Kali ibromidum 0,2 gram dikali 12 2,4 gram. Ingat berapa anak timbangannya? Yes, 2 gram dan 200 mg 2 kali atau 2 anak timbangan 200 mg. Kalsi glukonas 0,5 dikali 12 hasilnya 6 gram. Berapa? Pakai anak timbangan berapa? Ya, 5 gram dan 1 gram. Oke, harusnya sudah menguasai ya soal anak timbangan ya. Nah, penimbangan bahan obat gimana? Seperti biasa kamu bikin tabelnya tuh, kayak jurnal kecil yang sebelumnya. Kamu bikin tabelnya, ada nomor, terus nama obat, tulis nama latinnya, golongan obat, kamu cari yang mana yang bebas, yang mana yang keras. Terus jumlah obat yang akan ditimbang tadi berdasarkan perhitungan dan khasiatnya. Ya, jadi jumlah obat yang akan ditimbang misalnya tadi siapa peridoksina HCl 120 mg gitu ya. Kali ibromidum 2,4 gram. Kalsi glukonas 6 gram gitu. Nah, ini lihat khasiatnya di Farmakope Indonesia 3, nggak boleh males ya. Kamu harus belajar bagaimana cara melihat membaca Farmakope Indonesia 3. Hasilnya biasanya di paling bawah, misalnya peridoksina HCl nih ada nih di Farmakope Indonesia 3. Biasanya awalnya ada deskripsinya, bentuknya apa sih peridoksina HCl serbuk berwarna putih misalnya. Nanti di akhir itu ada khasiatnya atau penggunaan. Nah, peridoksina HCl itu kalau di Farmakope Indonesia 3 tulisannya gini. Komponen vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu kan isinya B1, B6, B12. Gitu ya. Nah, peridoksina HCl ini sebagai apa di B kompleks itu? Ya sebagai vitamin B6. Gitu ya. Jadi khasiat peridoksina HCl ya sumber vitamin B6 atau memang dia sendiri vitamin B6. Kali ibromidum khasiatnya apa? Cari di Farmakope Indonesia 3. Dia sebagai sedatif atau sedatifum. Sedatifum itu artinya penenang. Penenang itu tidak sampai menidurkan ya. Bukan obat tidur. Jadi dia hanya sebagai sedatif atau penenang. Kalsi glukosum dia ini bukan kalsi glukosum ya, maaf. Aduh. Maaf ini sampai bisa salah begini. Kalsi glukonas. Ya, kita lanjutkan kalsi glukonas. Kalsi glukonas itu sebagai sumber ion kalsium. Ya. Lalu teknik pembuatannya seperti apa? 1-3 tulis seperti biasa tuh. 1. Siapkan alat-alat. 2. Setarakan timbangan. 3. Alasi mortir dengan serbet. Ditulis ya, bukan ditulis 1-3. Salah. 1-nya apa, 2-nya apa, 3-nya apa.
Yang keempat, timbang bahan obat. Dalam kurung apa aja yang ditimbang? Piridoksin HCl, apa gitu ya. Lalu yang kelima, panaskan lumpang. Caranya yang seperti tadi Ibu jelaskan. Yang keenam, masukkan kali hidromida ke dalam lumpang. Panaskan ke dalam lumpang panas, lalu digerus sampai halus dan kering. Udah ya. Yang ketujuh, setelah lumpang dingin, masukkan piridoksin HCl. Dinginnya itu nggak usah nunggu sampai dingin banget, pokoknya udah agak-agak hangat gitu ya, udah hilang panasnya. Masukkan zat yang lain, piridoksin HCl, digerus sampai halus dan homogen. Tambahkan kalsi glukonas, digerus sampai halus dan homogen. Kalau sudah, kita bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak seperti biasa. Di mana? Yes, di timbangan. Bagi 2 serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Nanti kalau sudah dibagi 2, masing-masing untuk 6 bagian sama rata secara visual, lalu bungkus. Ingat kan ya, jadi dibagi 2 di timbangan gitu kan. Jadi ini timbangan, nanti serbuknya dibagi 2. Masing-masing untuk 6 bungkus ini nanti buat 6 bungkus yang atas misalnya. Ya, yang ini nanti misalnya buat 6 bungkus bagian bawah. Nanti kan diatur dulu ya, 6 gitu ya, bikin puyernya. Udah? Kalau sudah, lalu bungkus seperti puyer, bungkus. Kalau sudah, masukkan ke dalam pot plastik, kita beri etiket. Dah seperti itu. Untuk penyerahannya, wadahnya pot plastik, etiketnya warna putih. Kenapa putih? Karena obat dalam. Labelnya NI karena ada obat kerasnya. Cek nanti yang mana yang obat keras ya. Pronya dinar, signanya tiap sore 1 bungkus. Jangan lupa di jurnal kecil, di jurnal besar, maupun nanti di jurnal yang di lab yang kalian buat, itu harus sudah kamu tempel etiketnya seperti ini. Di sebelah kiri nomor 1, di sini Bekasi, tanggal, bulan, tahun kamu bikin obat ini. Terus nama pasien Dina, tiap sore 1 bungkus. Jangan lupa paraf kecil. Kamu buat apa? Buat identitas. Oh, kemarin yang bikin etiketnya adalah si A, si B, si C gitu ya. Seperti itu. Udah ya, kalau ada yang mau tanyakan bisa ditanyakan di grup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.